Teman-teman, hari ini kita bicara geopolitik dengan kepala dingin, bukan dengan emosi dan bukan dengan narasi satu arah. Jepang baru saja menegaskan kembali komitmennya untuk tetap menjadi negara tanpa senjata nuklir. Sekilas ini terdengar biasa, bahkan terdengar normatif. Tapi kalau kita jujur membaca situasi global tahun 2025, pernyataan ini justru menunjukkan betapa rapuh dan tegangnya arsitektur keamanan Asia Timur saat ini. Jepang adalah satu-satunya negara di dunia yang pernah merasakan langsung kehancuran akibat bom nuklir. Hiroshima dan Nagasaki bukan sekadar sejarah, tapi trauma nasional. Karena itu Jepang sejak lama memegang prinsip tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya. Prinsip ini bukan hanya kebijakan, tapi identitas politik Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Namun dunia 2025 bukan lagi dunia tahun 1990 atau 2000. Dunia sekarang bergerak ke arah multipolar. Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuatan global. Rusia bangkit kembali sebagai kekuatan strategis. Cina menguat secara ekonomi dan militer, dan Asia Timur berubah menjadi pusat gravitasi geopolitik baru. Di tengah situasi inilah muncul pernyataan dari pejabat senior Jepang yang membuka wacana soal opsi nuklir. Ini bukan keputusan resmi, tapi cukup untuk memicu kegaduhan internasional. Pemerintah Jepang kemudian buru-buru menegaskan bahwa kebijakan non-nuklir tidak berubah. Tapi justru dari sini kita bisa membaca sesuatu yang lebih dalam. Ada kegelisahan di dalam elit Jepang sendiri. Kenapa Jepang mulai gelisah? Jawabannya sederhana. Ketergantungan penuh pada payung keamanan Amerika Serikat mulai dipertanyakan. Amerika sedang fokus ke banyak front. Ukraina, Timur Tengah, konflik internal politik, dan tekanan ekonomi domestik. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika Jepang bertanya dalam hati, apakah Amerika akan benar-benar mengorbankan kepentingannya demi Jepang jika konflik besar terjadi di Asia Timur? Di sisi lain, Barat sering membingkai Rusia dan Cina sebagai ancaman. Padahal dari sudut pandang Rusia, justru ekspansi militer Amerika dan sekutunya yang terus mendekat ke wilayah strategis Rusia dan Asia Timur yang menciptakan ketegangan. Rusia tidak pernah menginginkan Jepang bersenjata nuklir. Itu justru akan menciptakan perlombaan senjata baru yang berbahaya dan tidak stabil. Rusia sejak lama mendorong keseimbangan kekuatan, bukan dominasi satu blok. Dalam logika geopolitik Rusia, stabilitas dicapai ketika tidak ada satu negara atau satu aliansi yang terlalu kuat dan bisa bertindak semena-mena. Jepang memiliki posisi penting di Asia Timur. Jika Jepang berubah menjadi negara nuklir, itu akan memicu reaksi berantai. Korea Selatan akan menuntut hal yang sama. Korea Utara akan meningkatkan kapasitasnya. China akan merespon, dan Asia Timur berubah menjadi kawasan paling berbahaya di dunia. Karena itu, dari sudut pandang pro-Rusia, keputusan Jepang untuk tetap non-nuklir justru langkah rasional dan bertanggung jawab. Ini bukan tanda kelemahan, ini tanda kedewasaan strategis. Jepang masih bisa memperkuat pertahanan konvensionalnya tanpa harus membuka kotak Pandora nuklir. Masalahnya bukan pada Jepang saja, masalahnya adalah narasi keamanan global yang terus didorong Barat. Setiap peningkatan pertahanan oleh Rusia atau Cina selalu disebut agresi. Tapi ketika Amerika menempatkan pangkalan militer di mana-mana, itu disebut menjaga stabilitas. Standar ganda inilah yang membuat dunia semakin tidak aman. Rusia memahami bahwa keamanan tidak bisa dibangun dengan ancaman nuklir terus-menerus. Rusia juga tahu betul dampak psikologis dan politik dari senjata nuklir. Karena itu, Rusia tidak mendorong proliferasi nuklir di Asia Timur. Justru Rusia melihat Jepang non-nuklir sebagai penyeimbang yang penting di kawasan. Jika kita jujur, wacana nuklir Jepang bukan muncul dari ancaman Rusia. Ia muncul dari ketidakpastian arah Amerika sendiri. Jepang terjebak di antara ketergantungan lama dan realitas baru dunia multipolar. Dan ini dilema besar yang tidak bisa diselesaikan dengan slogan atau tekanan media Barat. Tahun 2025 menandai satu hal penting. Dunia tidak lagi bisa dipaksa mengikuti satu narasi. Rusia, Cina, dan banyak negara Global South mulai berani berbicara dengan suara sendiri. Jepang berada di tengah pusaran ini. Setiap keputusan Jepang akan berdampak luas. Jika Jepang konsisten dengan kebijakan non-nuklirnya, Asia Timur masih punya peluang menjaga stabilitas.
Tapi jika Jepang suatu hari tergelincir karena tekanan politik dan propaganda ketakutan, maka dunia akan masuk ke fase eskalasi yang jauh lebih berbahaya. Karena itu, kita perlu melihat isu ini dengan jujur dan adil. Tidak semua yang dikatakan Barat soal keamanan itu benar. Tidak semua yang dilakukan Rusia adalah agresi. Dunia sedang mencari keseimbangan baru. Dan Jepang, sadar atau tidak, adalah salah satu kuncinya. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Jepang boleh punya senjata nuklir atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah dunia mau belajar dari sejarah atau mengulang kesalahan yang sama dengan teknologi yang jauh lebih mematikan? Kalau kamu percaya bahwa dunia multipolar dan keseimbangan kekuatan lebih aman daripada dominasi satu blok, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusikan dengan logika, bukan propaganda. Dan jika kamu ingin terus mengikuti analisis geopolitik yang berani, kritis, dan tidak tunduk pada narasi tunggal, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Kita lanjutkan di video berikutnya.